Horas. Jumpa lagi di F Turi Channel. Saudara-saudara, pada saat ini kami mencoba memberikan pencerahan tentang salah satu nilai-nilai budaya Batak yang sangat sakral dipergunakan dalam kegiatan-kegiatan adat, yaitu ulus. Perlu kami sampaikan bagaimanakah asal-muasal ulus ini menjadi suatu kata ulus. Sekitar lebih kurang 1000 tahun yang silam, nenek moyang kita, si Raja Batak, tinggal di sekitaran Danau Toba, di atas perbukitan yang sangat tinggi, sangat jauh dari permukaan laut. Kita tahu dengan kondisi seperti itu, tempat tinggal sangat tinggi, sudah pasti cuaca di tempat itu sangat dingin. Dengan rasa dingin ini, nenek moyang kita berpikir bagaimanakah untuk bisa menghangatkan tubuh. Karena kita tahu pada saat itu bahwa manusia zamannya itu belum mempunyai suatu pakaian yang bisa menutupi tubuh. Dan nenek moyang kita berusaha menanam pohon di sekitaran tempat tinggal dengan rapat di sekelilingnya. Tujuannya adalah untuk bisa menahan apabila pada malam hari datang hembusan angin yang sangat dingin tadi, bisa dihalangi, dihambat, tidak sampai kepada tempat tinggal sehingga rasa dingin bisa sedikit dikurangi. Makanya dengan menanam pohon tadi, pohon bambu tadi, kita tahu pada saat sekarang itu ada upasa yang diciptakan oleh nenek moyang kita. Dia katakan upasa itu sinuan bulu sibain nalas, sinuan partuturun sibain nahoras. Nenek moyang kita sudah berpikiran bahwa sumber kehangatan tubuh ada 3, yaitu matahari, api, dan pakaian. Matahari merupakan anugerah dari Tuhan, yaitu sumber hangat atau panas dari matahari sampai ke bumi. Tetapi kita tahu bahwa tempat tinggal atau situasi dengan kondisi sangat dingin, sering di tempat itu ada embun atau awan yang menghambat, sehingga sinar matahari tidak sampai ke bumi dengan memancarkan sinarnya dengan menimbulkan suatu kehangatan. Maka pada saat itu nenek moyang kita berpikiran bahwa matahari tidak begitu signifikan untuk bisa menghangatkan tubuh, apalagi kalau malam hari. Yang kedua, api. Api bisa juga menjadi sumber kehangatan tubuh. Dan pada zamannya nenek moyang kita sering duduk di sekitaran api yang dinyalakan di dapur tempat memasak. Tujuannya apa? Karena cuaca yang dingin, supaya ada kehangatan kepada tubuh, sering duduk seperti di situ sambil memasak. Dan kadang-kadang juga sampai bersantap makan juga dilakukan di situ supaya sumber kehangatan dari api bisa datang. Tetapi api ini tidak menjadi sumber kehangatan yang signifikan, karena waktu tidur api harus dijaga. Karena kalau nggak dijaga bisa menjadi malapetaka. Akhirnya api ini tidak menjadi sumber kehangatan yang signifikan pada saat waktu tidur. Yang ketiga, nenek moyang kita berpikiran bahwa kehangatan tubuh itu bisa dilakukan dengan menutupi badan, menimpakan sesuatu benda kepada badan yang sangat lembut, yaitu pakaian. Dengan seukuran pakaian itu, pada saat itu seukuran badan manusia. Jadi pakaian inilah ditimpakan kepada tubuh manusia yang dikatakan pada saat itu diulusson. Artinya ditutupilah badan, diulusson. Jadi itulah timbul
suatu kata ulus pada saat itu, bahwa ulus itu juga merupakan suatu pakaian. Kenapa dikatakan merupakan suatu pakaian? Karena pada zamannya ulus itu atau pakaian itu sudah dipergunakan. Kalau laki-laki diikatkan dari sini sampai ke bawah dan diselempangkan, dan untuk juga di kepala diikatkan, menjadi sumber kehangatan juga. Dan yang perempuan itu diikatkan dari bawah tangan ini sampai ke bawah. Dan itu dilakukan pada saat itu juga dalam kegiatan-kegiatan pergi atau kegiatan untuk ada acara-acara perkumpulan. Dengan perkembangannya, pakaian tadi yang dikatakan ulus merupakan suatu hadiah kepada seseorang, penghargaan. Dan tradisi itu sudah sering dilakukan. Sekitar abad 13 dan 14, nenek moyang kita sudah mulai belajar menenun untuk membuat ulus ini. Dan ulus ini dibuat dan diberikan warna yang sesuai dengan warna yang diyakini oleh nenek moyang kita, yaitu warna putih melambangkan kesucian dan ketulusan, warna merah melambangkan kepahlawanan, keberanian, warna hitam melambangkan kedukaan. Jadi itulah bentuk ulus dan warna ulus yang diberikan dalam membentuk ulus tadi. Tetapi dengan perkembangan zaman juga, yang kita lihat sekarang, bahwa ulus itu ditambah menjadi warna satu lagi menjadi indah, yaitu warna kuning keemas-emasan, yang dimaknai dengan kekayaan dan kesuburan. Jadi ulus itu semakin indah ditambahi dengan satu warna lagi yang kita perhatikan sekarang, ulus-ulus yang dipergunakan. Dan bagaimanakah ulus ini diberikan dan siapakah yang memberikan? Bahwa ulus suatu benda berarti kalau disampaikan berarti dikatakan mengulusi. Jadi ulus dan mengulusi. Dan siapakah yang berhak menyampaikan ulus dan siapakah yang berhak menerima? Bahwa ulus ini dikatakan, disampaikan merupakan suatu jembatan meminta doa dan harapan, kasih sayang dan penguatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu ulus diberikan dan yang menerima yaitu dari orang tua terhadap anaknya, kakak atau abang terhadap adiknya, dari hula-hula kepada burunya. Bagaimanakah penyampaian ulus ini? Manusia atau nenek moyang kita pada saat itu berpikiran penyampaian ulus ini, doa dan harapan dan keikhlasan, dilihat dari rentetan kehidupan manusia, bahwa manusia itu adalah lahir, hidup, menikah, dan meninggal. Inilah rentetan kehidupan manusia yang harus diberikan suatu adat, doa dan harapan penguatan melalui jembatan, yaitu ulus tadi, yang berhak menerima dan yang menyampaikan. Dan bagaimanakah cara menyampaikan ulus dari seseorang kepada yang diberikan? Ada dua versi cara penyampaian. Itu tergantung kepada situasi, tempat, dan kondisi. Ada dengan cara menyampaikan dulu dengan kata-kata, doa dan harapan dan penguatan, baru ulus disampaikan, diulusun kepada seseorang yang dikatakan tadi. Ada juga dengan cara diulusun dulu, baru disampaikanlah kata-kata doa dan harapan dan penguatan dan kasih sayang tadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan dua-duanya tujuannya adalah sama, tergantung di mana kondisi dan tempat pada saat pelaksanaan kegiatan itu. Jadi itulah suatu filosofi ulus yang menjadi tradisi
yang sangat sakral dalam kehidupan orang Batak, kegiatan-kegiatan adat istiadat, yang mulai dari lahir, hidup, menikah, dan meninggal. Ini mencoba memberikan jenis-jenis ulus yang sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan adat yang sesuai dengan rentetan kehidupan manusia dari lahir hingga meninggal. Yang pertama itu ulus mangiring. Ulus mangiring ini diberikan hula-hula kepada keluarga burunya, yaitu burunya yang lahir anak pertama. Hula-hula memberikan ulus mangiring terhadap anak pertama dari keluarga burunya ini. Tujuannya adalah doa supaya kelak anak ini diiringi oleh Tuhan dalam pertumbuhannya, dan kelak nantinya mempunyai adik, baik laki-laki atau perempuan, mengiring anak doh buru. Itulah ulus mengiring yang sering kita lihat dalam kehidupan kegiatan-kegiatan seperti itu. Yang kedua, ulus ragi hotang. Ulus ragi hotang ini juga umum kita lihat dalam kehidupan pelaksanaan kegiatan adat. Yang sering kita perhatikan adalah kegiatan pesta perkawinan. Ragi hotang ini mempunyai kualitas-kualitas tingkat-tingkat sesuai dengan keinginan yang untuk melakukannya. Dalam pesta perkawinan sering kita gunakan dan kita lihat bahwa ragi hotang ini diberikan menjadi ulus pengantin. Yang memberikan itu adalah keluarga orang tua dari mempelai perempuan kepada pengantin. Itulah ragi hotang. Dan ada juga ragi hotang ini dipergunakan atau diberikan kepada seseorang yang mempunyai suatu dedikasi atau penghargaan atau pejabat dari tokoh seseorang juga di satu tempat. Diberikan itu menjadi suatu penghargaan. Ada juga ulus sadum. Ulus sadum juga merupakan ulus kasih sayang juga, ulus doa dan harapan, yaitu ya dari hula-hula kepada burunya. Ada juga ulus ragi hidup. Ragi hidup artinya ragi hidup adalah corak kehidupan. Dan ini ragi hidup ini memang mempunyai suatu kualitas yang sangat baik. Dan biasanya itu diberikan dari orang tua mempelai perempuan kepada orang tua mempelai laki-laki, yang sering kita dengar dikatakan dengan ulus pacamun. Itulah ragi hidup yang tujuannya adalah kelak nanti supaya mempunyai anak dan cucu di kemudian hari yang diberkati oleh Tuhan. Ada ulus sibolang. Ulus sibolang ini adalah merupakan ulus kedukaan yang meninggal, baik daripada laki-laki atau perempuan yang sudah berkeluarga. Ulus sibolang ini bisa dikatakan pemberian kepada yang sekarang dikatakan sebagai ulus tujung, dan bisa juga dikatakan diberikan sebagai ulus saput, tergantung pada situasi dan keinginan pelaksanaan kegiatan itu. Itulah beberapa ulus yang bisa kami berikan dan kami berikan pencerahan pada saat ini. Kiranya ulus yang merupakan benda yang sakral dalam kegiatan kehidupan adat istiadat orang Batak menjadi suatu pencerahan yang sangat baik bagi kita, khususnya kepada generasi-generasi muda. Demikian pencerahan yang kami bisa berikan. Mudah-mudahan yang kami berikan ini menjadi kebaikan bagi kita semua. Tetapi kami tetap membuka pintu kritik dan saran, dan kami menyadari yang kami sampaikan ini jauh dari kesempurnaan. Mudah-mudahan dengan kritik dan saran kami dapat melakukan nilai-nilai budaya yang kami sampaikan untuk berikutnya akan lebih baik.
Demikian yang bisa kami sampaikan dalam pencerahan ini, kiranya bermanfaat bagi kita semua. Horas.